saya Ihsan Saiful Alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan awal GCS atau Glasgow Coma Scale. GCS merupakan pemeriksaan tingkat kesadaran seseorang yang dapat dilakukan pada pasien pada umumnya atau dengan penurunan kesadaran. Tiga aspek yang diperiksa. Yang pertama yaitu I atau respon membuka mata yang bernilai 4. Kemudian V yaitu verbal, respon ucapan atau bicara yang bernilai 5. Kemudian ada M motorik yaitu respon pergerakan yang bernilai 6. Skor tertinggi dalam GCS yaitu 15. Skor terendah dalam GCS yaitu 3. Tujuan pemeriksaan GCS yaitu untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Indikasinya yaitu untuk pasien koma khusus, pasien cedera dengan gangguan neurologis. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, benar dengan keluarganya Bapak Saifuddin. Baik. Ibu, perkenalkan nama saya Ihsan Saiful Alam. Saya bertugas dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti di ruangan ini. Tujuan saya ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan GCS ya Bu ya, yang tujuannya untuk mengetahui tingkat kesadaran Bapak Saifuddin saat ini. Baik, apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu, jika bersedia, waktunya nanti 10-15 menit. Saya akan kembali lagi untuk memeriksakan GCS tersebut ya Bu ya. Baik, saya akan mempersiapkan alat kita terlebih dahulu. Alat pemeriksaannya sudah siap. Apakah Ibu sudah siap untuk pemeriksaan si Bapak? Baik, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan teknik 3A, aman diri, menggunakan proteksi diri, aman pasien, memposisikan pasien senyaman mungkin, kemudian aman lingkungan, menjauhkan lingkungan atau area yang dapat membahayakan pasien. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan GCS dengan mencatat nanti hasil pemeriksaannya. Baik, kita mulai ya Bu ya. GCS terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek I atau respon mata, verbal, respon bicara, kemudian motorik, respon pergerakan. Yang pertama saya akan periksa dari aspek I dulu. Pak, jika pasien membuka mata dengan spontan maka bernilai 4. Pak, bisa buka matanya? Tolong buka matanya. Jika pasien membuka mata sesuai perintah maka bernilai 3. Pak, jika pasien tidak berespon saat diperintah maupun dipanggil, maka dilakukan rangsang nyeri. Pak, jika pasien membuka mata dengan rangsang nyeri, maka bernilai 2. Akan tetapi, jika pasien tidak berespon sama sekali, maka bernilai 1. Pada kasus ini, pasien membuka mata dengan spontan. Kemudian aspek yang kedua, saya akan memeriksa verbal ya. Pak, namanya dengan siapa? Hai, dengan Bapak Saifuddin. Jika pasien orientasinya baik, menjawab dengan baik, maka nilainya 5. Pak, Bapak sedang di mana ini? Jika pasien menjawab kebingungan, maka bernilai 4. Bapak dengan siapa? Umur berapa? Alamatnya di mana? Jika pasien menjawab tidak nyambung atau tidak beraturan, bernilai 3. Pak, jika pasien tidak merespon dengan ucapan atau perintah, maka dilakukan rangsang nyeri. Pak, Bapak, jika pasien hanya menggerang dengan rangsang nyeri, maka bernilai 2. Akan tetapi, jika pasien tidak berespon sama sekali dengan rangsang nyeri ataupun perintah, maka pasien dinyatakan bernilai 1. Aspek yang ketiga yaitu motorik. Motorik adalah pergerakan. Motorik, jika pasien mengikuti perintah, maka bernilai 6. Bapak bisa pergerakan tangannya, menggerakkan tangan ke samping. Jika pasien mengikuti pergerakan samping, maka bernilai 6. Pak, jika pasien tidak berespon, kemudian dirangsang nyeri,
kemudian beliau melokalisir nyeri, maka bernilai 5. Pak, jika pada saat dirangsang nyeri, pasien menjauh atau posisi tangan menjauh, itu bernilai 4. Kemudian, jika dirangsang nyeri pada aspek motorik, respon klien fleksi abnormal seperti ini, maka nilai motorik bernilai 3. Kemudian, jika pada saat dirangsang motorik dengan nyeri, klien hanya menggerakkan ekstensi abnormal seperti ini, maka nilai motorik bernilai 2. Namun, akan tetapi, jika pasien tidak merespon sama sekali, maka pasien nyatakan bernilai 1. Baik, pada kasus ini pemeriksaan GCS pada aspek eye, pasien membuka mata dengan spontan bernilai 4. Kemudian, pada aspek verbal, pasien kebingungan pada saat ditanya, ini lokasinya di mana? Kemudian, pada motorik, pasien mengikuti perintah sesuai dengan perintah, bernilai 6. Baik Ibu, pemeriksaan GCS-nya sudah selesai. Di sini saya sudah melakukan pemeriksaan dan akan menjadi catatan nanti untuk catatan keperawatan di ruangan. Ya, baik Bu, bagaimana setelah saya periksa bapaknya? Baik, mudah-mudahan selanjutnya Bapak diberikan kesehatan. Ya Bu, ya. Nah, kalau begitu nanti saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan sistem saraf ya Bu ya. Membutuhkan waktu 10-15 menit. Tempatnya di sini saja, apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu nanti saya akan kembali lagi Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu.